Masuk. Selanjutnya kami akan menyajikan informasi soal perjuangan Timnas Indonesia, saudara. Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan di lanjutan Piala AFF melawan Timor Leste. Dan anak asuh John Herdman menang telak 3-0. Ya, saudara, di babak pertama skuad Garuda nampak kesulitan membongkar pertahanan Timor Leste. Beberapa peluang emas yang didapatkan Rehan Hanan dan Michel Becker tak mampu menjebol gawang Timor Leste. Kendati Timor Leste harus bermain dengan 10 pemain, namun pertahanan mereka masih kokoh. Skor sama kuat 0-0 di babak pertama. Di babak kedua, John Herdman melakukan beberapa perubahan dengan mengganti pemain. Salah satunya memasukkan Sein Patinama, Ragnar Oratmangun, hingga Donny Tri. Hasilnya, Sein mampu jebol gawang Timor Leste di menit 74. Tom Haye juga menyumbang lewat gol cantik tendangan bebas di menit ke-78. Dan kemenangan timnas ditutup oleh gol Michel Becker usai mampu manfaatkan umpan Ragnar Oratmangun. Skor 3-0 untuk kemenangan Indonesia. Ya, salah satu pemain yang menonjol di pertandingan tadi yakni The Professor Tom Haye. Lagi-lagi bermain full 90 menit. Haye menjadi metronom lini tengah timnas. Dengan menorehkan 83 sentuhan, Haye mampu ciptakan 2 peluang emas yang salah satunya berbuah gol. Michel Becker lagi-lagi menunjukkan kelasnya sebagai juru gedor timnas. Dengan peluang shot on target 3, Becker mampu cetak 1 gol yang membuat margin gol timnas atas Timor Leste semakin jauh. Dengan tambahan 1 gol ini, Becker kini sudah mengoleksi 4 gol. Ya, saudara, untuk membahas kemenangan timnas atas Timor Leste, saat ini di studio Kompas TV sudah hadir analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, selamat datang, Bung Ropan. Selamat malam. Ya. Ini bahagia sekali dengan Garuda kebanggaan melihat tadi, walaupun di babak pertama kita sama-sama deg-degan, tapi kalau Anda cermati apa yang terjadi di babak pertama dulu, Bung Ropan? Saya pikir kurang maksimal ya bagi John Herdman. Mungkin saja dia melakukan perubahan, ada 6 pergantian dibandingkan starting 11 ketika melawan Kamboja dan kita menang 5-1. Hanya 5 yang bertahan, termasuk Ivar Jenner, Mark Klok, ya Tom Haye yang ada di sana, yang masih ada di dalam tim, ada Eliano Renders juga termasuk. Tetapi ini tentunya berisiko. Kalau memang ingin memenangkan pertandingan, tentunya Herdman sebenarnya harus bisa memainkan the winning team lawan Kamboja di babak pertama. Untuk mengamankan 1-2 gol dulu, baru ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan. Saya pikir itu akan jauh lebih baik. Dibandingkan dengan melakukan 6 perubahan, termasuk 3 di belakang, itu Rido tidak bermain. Sandi dan juga dengan Sein, oke, Sandi dan Sein akhirnya kan agak sadar juga, kemudian dimasukkan di babak kedua. Tapi saya pikir itu pun udah telat. Masih untung kita bisa mendapatkan gol di 7 menit itu, di antara menit 74 sampai 81. Tapi ini saya pikir tidak boleh terjadi lagi di pertandingan selanjutnya untuk ada sedikit menganggap enteng, menganggap remeh ya dengan adanya Timor Leste. Kita juga agak apa istilahnya mungkin ada sebuah pertimbangan soal performa atau kebugaran pemain. Tapi di sisi lain ini menjadi tanda tanya besar bagaimana kedalaman skuad ternyata kurang meyakinkan ya, Bung Ropan ternyata. Ya, saya pikir kalau boleh-boleh saja, tapi kalau pergantian mungkin cuma 2 sementara, itu akan jauh lebih bagus. Kalau 6 terlalu banyak untuk 6. Berisiko ya? Karena kita baru memainkan 1 pertandingan, kita butuh poin 3 dengan gol banyak. Kenapa gol banyak? Vietnam itu mengalahkan Timor Leste 7-0. Sehingga kita perlu banyak gol di sini dengan memainkan pemain-pemain yang betul-betul bisa mengangkat tim itu. Dan akhirnya terbukti, setelah babak pertama kita tanpa gol, walaupun Timor Leste bermain dengan 10 pemain sejak menit 20, kita kan baru bisa mendapatkan itu setelah ada pergantian-pergantian dengan mengembalikan pemain-pemain terbaik, termasuk Sandy Walsh yang masuk, Donny Tri yang masuk juga. Egy masuk, termasuk Ragnar Oratmangun kan, dimainkan dengan Sein Patinama, dan akhirnya Sein yang bisa membuat gol. Di belakang memang dengan 3 pemain yang baru, termasuk Jordi Captain, kemudian ada Wahyu dan Brian. Wahyu dan Brian memang kurang begitu oke, memang dia ingin memberikan kesempatan. Tetapi mungkin kalau di babak kedua, memberikan kesempatan itu akan jauh lebih bagus. Dengan maksud saya lebih baik memainkan pemain-pemain yang benar-benar oke. Untuk mendulang gol dulu. Kan kalau sama seperti Kamboja ketika kita 3-0,
Babak kedua kan ada pergantian pemain. Walaupun intensitas serangan agak lebih menurun, tapi kan kita masih punya dapat 2 gol lagi di babak kedua dengan banyak ada 5 pergantian kan. Itu yang saya pikir harus dilakukan oleh John Herdman. Tapi dengan berspekulasi untuk bisa merubah begitu banyak, ini agak kaget juga kan. Di pertandingan tadi kami juga tampilkan bagaimana salah satu pemain yang tampaknya overpower, yakni Tom Haye. Ya. Kami punya statistiknya, ini kita akan coba untuk menampilkan bagaimana sebetulnya lagi-lagi seorang profesor ini membuat ini ada koreksi, golnya satu ya. Gol ya. 1 gol ada koreksi. Dengan akurasi 84%. Iya betul. Ya. Sentuhan 83. Ini kemarin kan di Kamboja 100 lebih sentuhan. Ya. Kali ini 83. Bagaimana melihat penampilan Tom Haye ini? 2 pertandingan dan semua dia tidak tergantikan main 90 menit. Baik lawan Kamboja dan dengan Timur Leste. Tapi ada yang kurang, saya pikir di babak pertama. Penempatan Tom Haye. Ya memang Herdman masih mempertahankan Tom Haye, Ivar Jenner, dan Mark Lok. Tapi ketika Tom Haye bergeser ke kiri, itu kan bukan posisi sebenarnya Tom Haye. Dia mesti ke tengah. Lebar juga. Iya, dia mesti ke tengah. Jadi tidak cocok dia bermain sebagai pemain sayap. Itu akan menguras tenaga dari Tom Haye. Makanya di babak pertama tidak begitu maksimal. Walaupun ada 2-3 tembakan dia yang ada on target juga. Tetapi memang lebih bagus dia ke tengah. Dan itu kan dikembalikan di babak kedua. Itu sadar mungkin bagi John Herdman untuk mengembalikan posisi dia yang sebenarnya. Dan permainan kita jalan. Lebih bantu fluid. Ada Donitri kebantu. Lebih fluid. Dengan pergantian di kiri ada Donitri yang di babak pertama tidak jalan. Karena di sana tim Havens juga masih baru pertama dimainkan. Mungkin dikasih menit bermain. Tetapi kan ini tidak maksimal. Ketika Donitri masuk, Sain Patinama masuk, kan alur serangan dari sektor flank ini kiri jalan dengan baik. Dan gol-gol itu kan lahir dari sektor itu. Sebelah kiri di mana Doni menusuk penetrasi ke dalam, memberikan umpan. Dan Sain Patinama yang pemain bertahan akhirnya ada dalam kotak penalti. Telur Sain Patinama akhirnya. Tapi yang juga disorot bagaimana lagi-lagi penampilan seorang Mitchell Baker. Ini kami juga punya statistiknya. Jadi sejauh ini sudah 4 gol. Di pertandingan tadi dia cetak 1 gol. Shot on target ini lumayan 3. Dan dia beberapa kali ada sentuhan di kotak penalti lawan, Bung Ropan. Ya, di babak pertama memang tidak begitu kelihatannya. Karena itu pergeseran pemain yang dilakukan oleh Herdman dengan Tom yang biasanya untuk bisa memberikan supply di sana kan tidak jalan, bermain agak ke pinggir. Tapi ketika kembali normal, dia banyak mendapatkan kesempatan untuk bisa membuat gol. Bahkan menurut saya Mitchell ini bisa membuat 2 gol sebenarnya. Ada 1 gol yang Egy umpan yang dia terlambat masuk. 1 gol juga ada cross dari Doni yang dia terlambat masuk. Tapi apapun yang harus dikatakan, pemain muda seperti ini yang dalam 2 pertandingan sudah mencetak 4 gol kan ini luar biasa. Semoga ya dalam pertandingannya lebih menantang melawan Vietnam, itu kan menjadi ukuran buat kita. Ya, kalau dia bisa membuat gol lagi akan jauh lebih bagus karena sudah 4 gol kan ada di atas sebagai top skor. Bicara soal bagaimana performa para pemain timnas, ada layer kedua, ada line up juga yang tadi diturunkan. Apa yang sebetulnya harus dipersiapkan nanti untuk lawan Vietnam? Karena saat ini Vietnam tadi juga sudah bermain dengan imbang ya. Singapura 0-0. Ya, persaingannya lebih ketat Singapura, Vietnam, dan juga timnas Indonesia. Tapi, Bung Ropan, nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa Kompas TV, jangan kemana-mana. Kita akan bahas saat lagi. Jadi usai mampu kalahkan Timor Leste, apa yang harus dipersiapkan oleh timnas Indonesia jelang laga lawan Vietnam? Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026. Ini dia. Indonesia naik ke papan atas, berada di peringkat kedua di bawah Singapura yang mengejutkan tadi mampu menahan imbang Vietnam. Sementara Vietnam harus turun ke posisi 3. Ini dia, Bung Ropan, dengan kondisi seperti ini, wow, tampaknya persaingan semakin ketat, Bung Ropan ya. Yang merugikan adalah Vietnam, bermain di kandang mereka tidak bisa memaksimalkan kesempatan itu untuk bisa mendapatkan 3 poin. Artinya ini seperti kekalahan buat mereka, karena dengan 4 poin, makanya mereka tadi agak sedih sekali terpukul, termasuk Kim Sang-sik sebagai pelatih, karena pertandingan berikut kan mereka harus ke Indonesia. Harus bertarung di Pakansari. Itu pertandingan hidup mati buat mereka. Kalau sampai kalah, selesai mereka. Artinya Indonesia pun agak menguntungkan dengan hasil ini. Karena Indonesia kalaupun tidak menang misalnya, kalau menang sudah aman. Kalau draw misalnya. Kalau draw misalnya, kita 7 poin. Sementara mereka kan cuma 4 poin nantinya. Naik jadi 1 lagi jadi 5 poin. Jadi pertandingan terakhir mereka melawan Kamboja. Kita masih ada pertandingan terakhir melawan Singapura. Kalaupun kita imbang, masih oke lah bagi kita ya. Tapi saya pikir kalau bermain dengan Vietnam, bermain seperti tadi, Vietnam itu kalah dalam ball position. Ya, 53 dengan 47% dari Singapura loh. Bahkan Singapura masih bisa memberikan 3 shot on target.
Mereka main di kandang cuma 2. Jadi kalau dari sini saya bisa gambarkan, main di Pakansari dengan kita bisa ambil, kita bisa menang. Artinya kita tidak boleh bicara seri. Karena kemenangan itu sudah menjadi harga mati buat kita lolos. Oke, kalau misalkan kemenangan jadi harga mati bagi skuad Garuda, apa yang harus dipersiapkan, Bung Ropan, melihat berkaca dari 2 pertandingan terakhir? Ya, lawan Kamboja oke, tetapi lawan Timur Leste tadi itu memang kurang begitu oke karena memang ada perubahan drastis dengan pergantian rotasi yang dilakukan oleh John Herdman. Saya pikir John Herdman tidak akan sebodoh itu untuk bisa melakukan hal yang sama. Dia akan mengembalikan the winning team saat kita bermain melawan Kamboja atau seperti tergambar di babak kedua. Ketika semua pemain-pemain bagus kan termasuk Donny Tree, bahkan Ragnar kan sudah ada. Iya. Melawan Kamboja Ragnar tidak bermain. Tapi kalau melawan Vietnam bisa saja Ragnar ada di sana. Bermain pun dengan 3-4-3 bisa mengembalikan Donny, bisa bermain di kiri juga. Jadi banyak opsi yang bisa dilakukan oleh John Herdman di saat akan menghadapi Vietnam. Tidak boleh main-main, harus benar-benar tim yang kuat. Tapi ini sosok Tom Haye lagi-lagi saya ingin bilang karena 2 kali 90 menit main Luar biasa terus. dia bermain. Ini dia, kami tampilkan lagi statistiknya. 2 kali 90 menit main terus, bahkan akurasi umpan di atas 80% dalam 2 pertandingan, Bung Ropan. Ini kalau misalkan bicara soal kebugaran, ada progres yang begitu jelas dari seorang Tom Haye ketika dibandingkan di awal pertama datang. Iya, kelihatan memang agak melelahkan ya bagi seorang pemain yang sudah berusia 30 tahun. Kemudian bermain dengan 2 kali selama 90 menit. Itu kalau untuk seorang Tom, ini menjadi sebuah penampilan luar biasa di tim nasional. Ya, untuk saat ini, dan selalu kan bola dari dia. Pasti Vietnam dan tadi juga Timur Leste tahu. Makanya ketika Timur Leste dapat kartu merah dengan 2 kartu kuning dari Jackson Fowler, itu kan semua pelanggaran terhadap Tom Haye. Mengambil Tom Haye. Karena mereka tahu, mereka menganalisis bahwa kekuatan Indonesia sebenarnya di kaki Tom Haye sebagai metronom dia di tengah pendistribusi bola. Nah, oleh sebab itu kan dia coba bergeser agak ke kiri tadi dipasang. Tapi melawan Vietnam juga tahu, Kim Sang-sik pasti menganalisis bahwa kekuatan Indonesia ada di Tom Haye. Dengan umpan-umpan dia harus dibatasi. Bicara soal kebugaran, bagaimana ini kita jeda 3 hari. Kita kan akan bermain 2 hari kemudian. 2 hari akan istirahat, baru 3 hari akan bermain. Tapi apapun itu, dengan penampilan dia yang sangat bagus, dengan konsisten seperti ini, pasti John Herdman akan memainkan lagi Tom Haye. Karena ini kan pemain kunci. Kalau Tom Haye tidak bermain akan sulit. Tapi untung kita bersyukur dia bisa melewati semua pertandingan dengan tidak cedera kan. Itu yang khawatir tadi. Cuma harus dia mengembalikan recovery-nya dia itu untuk banyak istirahat ya, untuk bisa fokus dalam pertandingan yang sangat krusial menghadapi Vietnam. Karena bagaimanapun tetap dia diandalkan untuk bisa mengatur ritme permainan. Ada wajah-wajah baru dari Vietnam yang tentu itu menjadi sorotan dari pecinta bola tanah air. Apa yang harus diwaspadai dengan wajah-wajah baru Vietnam ini? Ada 3 pemain Brasil yang mereka ambil untuk naturalisasi. Tapi tadi kalau saya lihat bermain melawan Singapura tidak jalan dengan benar. Rafaelson, ya Henryo. Jadi 2 pemain ini kan mencetak gol lawan Timor Leste. Tapi tadi tidak bisa berbuat apa-apa melawan Singapura. Jadi saya pikir dari sini juga John Herdman bisa mengambil gambaran, bisa menganalisis pertandingan melawan Singapura dan bisa mendapatkan hal yang baik karena kita diuntungkan. Ya, diuntungkan bermain di kandang dan Vietnam itu tertahan imbang. Lain halnya kalau Vietnam menang. Nah, itu kita yang tertekan. Ya, kita yang tertekan, agak rame. Tapi saat ini kita dalam diuntungkan dengan bagus dan saya yakin ya, saya optimis kalau dia mengembalikan dengan pemain-pemain yang Sandi di kanan, Sain Patinama di kiri, Rido dikembalikan, kita aman di belakang. Tapi biasanya, Bung Ropan, bicara soal negara di Asia Tenggara lah, ketika melawan Indonesia, mereka selalu mendapatkan motivasi yang berlebih. Kita lihat tadi Timor Leste buktinya ya. Betul. Nah, apakah Vietnam juga ini yang harus diwaspadai? Karena tentu sebagai juara bertahan ada gengsi tersendiri dari Vietnam jika harus kalah dari Indonesia. Mungkin agak berlainan ya, karena Timor Leste itu kan merasa jauh di bawah. Ketika mereka bisa bermain itu termotivasi, apalagi tidak kelihatan kan ketika mereka bermain 10 pemain aja, mereka berani. Transisi yang sangat cepat dilakukan oleh mereka. Di samping penjaga gawang Dilan juga bermain bagus. Tapi dengan Vietnam, saya pikir Vietnam akan ngeper juga melawan kita. Ya kenapa? Karena 3 pertandingan terakhir mereka tidak bisa mencetak sebiji gol pun ke gawang kita. Iya, ini soal kan? juga ya. Di putaran kedua Prapiladunya kita bisa menang 2 kali. Egy bikin gol di GBK, kemudian ada 3 gol di Hanoi. Sehingga mereka kalah lawan kita dalam 2 pertandingan. Dan mereka gugur. Di Piala Asia ada penalti dari Asnawi Manggo Alam yang bisa memutus. Jadi 3 pertandingan terakhir mereka tidak bisa membuat gol dan semua kalah. Itu akan menjadi sebuah pemikiran trauma juga buat mereka. Bahkan beberapa media lokal Vietnam menyoroti soal perkembangan progres dari timnas Indonesia. Apakah itu juga bisa menjadi tekanan bagi tim Vietnam sendiri, Bung Ropan? Pasti.
Ya mereka kan selalu mengikuti, menganalisis bagaimana pemain-pemain kita. Dengan banyaknya pemain-pemain diaspora bermain di Liga Super, karena sekarang kan lebih banyak di Liga Super yang bermain, diambil oleh Hertman. Itu sangat menakutkan. Kalau mungkin tidak ada Tom Hae, Eliano, Sandi, Ragnar, Sain Patinama, ya pemain-pemain seperti ini, mungkin akan lebih mudah bagi Vietnam mengalahkan kita. Tetapi dengan ada mereka, itu alur serangan kita berjalan dengan baik, passing-passing akan berjalan dengan baik. Itu yang terlihat di babak kedua melawan Timur Leste. Di babak pertama kan agak amburadul bermain. Agak kacau permainan mereka, tidak terlihat identitas kedua, permainan. patternnya baru terlihat lagi. Kelihatan sekali kan bagaimana penampilan pemain kita lebih tenang, karena itu masuknya Doni, Ragnar, Sandi, Sein kan bisa mengubah, Egy juga ikut masuk kan. Artinya ini passing-passing yang sangat mengalir yang harus diterapkan saat menghadapi Vietnam. Ulasan yang menarik, terima kasih. Sama-sama. Tentu kita berharap nanti lawan Vietnam ada kabar gembira. Ya. Kita harus menang, wajib menang. 1-0 aja cukup. 1-0 cukup. Terima kasih Sama-sama sudah hadir di studio Kompas TV. Usai jeda saudara, Kompas Malam akan kembali dengan informasi perang Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Iran membombardir wilayah Erbil, Irak, targetnya milisi oposisi Kurdi pro-AS serta pangkalan militer AS.